saya Nafisa Salsabila Kurnia Putri dan kedua rekan saya. Nama saya Alza Sunjaya, bisa dipanggil Echa. Nama saya Rehan Nabila, bisa dipanggil Rere. Oke, di sini kita mau sedikit sharing tentang hakikat manusia dan filsafat pendidikan. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih hakikat manusia itu apa atau filsafat pendidikan itu apa sih, gitu kan? Nah, sebelum lanjut, saya mau menjelaskan sedikit tentang hakikat manusia itu apa. Nah, hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia yang ada di dunia. Untuk pengertian filsafat sendiri, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta kepada pengetahuan dan terdiri dari dua kata, yaitu philos yang berarti cinta atau loving dan sophia yang berarti pengetahuan atau bisa disebut wisdom atau hikmah. Nah, untuk landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan kritik tolak dalam rangka studi atau praktek pendidikan. Sebagaimana kita pahami dalam pendidikan mesti terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua tentang hakikat manusia dan filsafat pendidikan. Nah, di sini kita akan kupas tuntas, tajam, silet. Oke, untuk pertanyaan pertama, aku akan tanya ke Kak Echa. Untuk Kak Echa, apa sih peran filsafat dalam menyelesaikan persoalan perkembangan ilmu dan kemajuan pendidikan untuk saat ini? Oke, untuk pertanyaannya akan saya jawab. Jadi filsafat itu memang mempunyai peran yang sangat penting dalam ilmu pendidikan karena filsafat memberikan arah dan pedoman bagi pendidikan karena untuk peningkatan kemajuan dengan landasan yang kokoh dan memelihara sistem pendidikan tersebut. Kayak gitu. Oke, terima kasih atas jawaban dari Kak Echa. Oke, selanjutnya pertanyaan buat Kak Rere. Menurut sudut pandang Kak Rere, bagaimana sih atau apa hubungan identitas budaya dan filosofi pendidikan dalam konteks globalisasi? Oke, saya jawab ya. Hubungan antara identitas budaya, filosofi pendidikan yang inklusif, menghargai keanekaragaman budaya, mencegah homogenisasi, dan membantu menciptakan toleransi serta adaptasi dalam lingkungan global yang dinamis. Oke, cukup. Nah, selanjutnya Kak Echa, pertanyaan untuk Kak Echa. Menurut Kak Echa, menurut sudut pandang Kak Echa, apa dasar hakikat manusia? Oke, saya jawab ya pertanyaannya. Jadi untuk pandangan saya pribadi, yaitu hakikat manusia itu sendiri adalah sifat dan karakteristik manusia itu sendiri, yang dimana manusia itu kan di dalam Islam itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, dan sedangkan kalau di filsafat manusia itu sebagai kesatuan badan dan roh, gitu kan. Dan kalau untuk sosiologi itu manusia sebagai makhluk sosial yang masih membutuhkan manusia lainnya, yang dimana kita pasti masih butuh pertolongan seseorang. Dan juga untuk budayanya nih, memiliki inisiatif dan kreativitas sebagai budaya dan juga membudayakan sesuatu budaya gitu. Terus kalau untuk terakhirnya ada dimensi, yang dimana manusia sendiri itu sudah memiliki 4 karakteristik yang dibawa sejak lahir, seperti kesosialisasian, terus juga kesusilaan, terus juga ada individual sama keberagaman, kayak gitu. Terima kasih Kak Echa atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir untuk Kak Rere. Bagaimana teori kritis dalam filsafat pendidikan dapat digunakan untuk mengkritisi dan memperbaiki sistem pendidikan yang ada untuk saat ini? Oke, teori kritisi dalam filsafat pendidikan digunakan untuk mengkritisi sistem pendidikan dengan mengekspos ketidakadilan, ketimpangan, dan bias yang tersembunyi dalam struktur pendidikan. Nah, melalui refleksi kritis, teori ini berupaya memperbaiki sistem pendidikan dengan mendorong partisipasi demokratis, keselarasan, dan emansipasi, sehingga pendidikan tidak hanya menjadi alat reproduksi status quo, tetapi juga sarana perubahan sosial yang lebih adil. Oke, terima kasih Kak Rere atas jawabannya. Oke Kak Echa, kali ini pertanyaan terakhir untuk Kak Echa. Ada nih yang tanya, jadi menurut Kak Echa,
perbedaan dari masa studi pendidikan dan praktek pendidikan itu seperti apa sih? Jadi perbedaan antara studi pendidikan dan juga praktek pendidikan. Oke, jadi perbedaannya itu simpel sih. Jadi kalau misalkan studi pendidikan sendiri itu kayak kita tuh mengajar suatu teori atau materi yang akan disampaikan kepada murid-murid semuanya gitu kan. Sedangkan praktek kita akan melakukan praktikum gitu, praktikum dari dasar teori yang sudah kita bahas sebelumnya. Seperti itu perbedaannya. Terima kasih jawaban dari Kak Eca dan Kak Rere. Semoga pertanyaan dan jawaban yang telah kami sampaikan bisa dijadikan pelajaran untuk kalian semua, termasuk untuk kita, tentunya untuk kita juga gitu kan. Ini kita cukupkan sharing-sharing untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang telah kami ucapkan, karena kesempurnaan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.